Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Jadi mulai minggu ini aku akan memulai kuliah online series yang membahas tentang personal finance, investasi, asuransi, dan aku akan kupas tuntas dalam bentuk presentasi seperti layaknya kuliah online. Nah, di minggu pertama aku akan membahas tentang asuransi, lebih tepatnya cara membaca proposal asuransi. Karena aku notice mungkin ada beberapa dari kamu juga yang sebenarnya ingin membeli asuransi. Setelah mendapatkan proposal dari agen, agak segan untuk menanyakan karena takut dikejar-kejar sama agennya. Padahal sebenarnya bingung bacanya itu gimana. Aku dulu juga begitu, jadi aku ada terima beberapa proposal dari beberapa agen, dari beberapa perusahaan asuransi, dan ada beberapa part yang sebenarnya aku tuh nggak ngerti. Tapi aku tuh takut untuk tanya ke agen karena sebenarnya aku sendiri belum yakin akan membeli kepada mereka. Karena di pikiran aku tuh kalau misalnya aku tanya dan ternyata udah banyak nanya dan tidak jadi beli, kan rasanya segan ya. Nah, jadi di series ini aku ingin membahas, mengupas tuntas tentang asuransi. Dan di minggu pertama aku mulai dengan cara membaca proposal asuransi, terutama asuransi kesehatan. So, pastikan kamu ikut video ini sampai habis. Oke, mari kita mulai. Cara baca proposal asuransi kesehatan. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau membeli asuransi kesehatan, tapi bingung cara membaca proposalnya itu gimana. Mungkin udah tanya ke beberapa agen, tetapi segan untuk menanyakan lebih lanjut kepada agen karena takut nggak jadi beli. Atau mau tanya ke agen tapi takut malah dikejar-kejar mulu, padahal diri sendiri belum yakin apakah akan memutuskan membeli di mereka atau di perusahaan lain atau di agen lain misalnya. Oke, jangan takut karena di video ini aku akan mengupas cara membaca proposal asuransi kesehatan dan beberapa poin penting yang harus kamu tahu sebelum membeli asuransi kesehatan. Mari kita mulai. Step 1. Step pertama adalah pastikan kamu tahu wilayah coverannya itu. Wilayah coveran itu maksudnya apa sih? Misalnya, ketika kita membeli asuransi kesehatan, pasti ada yang namanya wilayah cover. Asuransi kesehatan kita itu bisa dipakai di mana aja sih? Apakah hanya bisa dipakai di Indonesia doang? Atau bisa dipakai di Indonesia dan di Malaysia? Ataukah di Asia, di Australia? Ataukah bisa dipakai di seluruh dunia? Apakah ada pengecualian negara-negara tertentu yang tidak bisa digunakan? Contohnya adalah ini. Ini aku pakai satu contoh proposal asuransi kesehatan. Nah, di sini wilayah pertanggungannya itu adalah Indonesia dan di Malaysia. Artinya, asuransi kesehatan ini hanya bisa dipakai di negara Indonesia dan di negara Malaysia. Tidak bisa dipakai di Singapura, di Australia, atau di Amerika, di Jepang, itu tidak bisa. Karena wilayah coverannya itu hanya di Indonesia dan di Malaysia. Kalau misalnya kamu mau yang wilayah coverannya itu misalnya di Asia, tentu aja preminya itu akan lebih mahal. Ya nggak usah jauh-jauh sih, misalnya di Malaysia dan di Singapura sendiri, itu biaya kesehatannya itu beda. Di Singapura itu lebih mahal. Jadi otomatis kalau misalnya kamu mau beli asuransi kesehatan yang bisa mengcover sampai ke Singapura, itu biasanya preminya lebih mahal, bisa jadi juga sampai kali 2 sih, karena memang biaya kesehatan di Singapura itu semahal itu. Nah, contoh yang di sini hanya bisa digunakan di Indonesia dan di Malaysia. Tapi untuk di proposal ini bisa di-cover di luar biaya pertanggungan, tetapi hanya perawatan gawat darurat. Misalnya ketika kita jalan-jalan ke Singapura, dan ada keadaan darurat yang mengharuskan kita harus masuk rumah sakit. Entah itu kecelakaan, atau ada gangguan kesehatan yang menyebabkan kita itu harus masuk ke rumah sakit. Nah, itu kamu bisa masuk. Tapi ada maksimumnya, 90 hari. Karena itu di luar wilayah pertanggungan. Tapi ini special case banget ya. Karena sebenarnya kita kan tidak boleh klaim di Singapura.
Karena wilayah pertanggungan kita itu tidak mencakup wilayah Singapura gitu. Jadi tidak semua asuransi kesehatan ada fasilitas ini yang bisa digunakan di luar wilayah pertanggungan. Jadi ketika kamu terima proposal asuransi kesehatan harus dipastikan apakah bisa digunakan di luar wilayah pertanggungan ketika keadaan darurat atau tidak. Oke, kita lanjut ke step kedua adalah limit tahunan. Limit tahunan ini juga penting sekali karena kita harus tahu ketika kita membayar premi, misalnya 500.000 atau premi 1 juta, kita itu dapat manfaat sebanyak apa sih? Nah, kita ambil contoh di proposal asuransi kesehatan ini. Limit tahunannya itu di angka 20 miliar per tahun. Artinya, kalau misalnya tahun ini aku sudah klaim 20 miliar, misalnya, di tahun depannya itu masih bisa dipakai nggak sih? Bisa, karena limit 20 miliar ini adalah untuk 1 tahun. Jadi setiap tahun akan rolling 20 miliar setiap tahunnya. Limit tahunan ini penting karena kalau misalnya kita beli asuransi, anggapannya kita pastikan maunya jangka panjang ya. Gak mungkin kita mau pakai asuransi tiap tahun ganti, itu namanya sama aja bohong. Karena kita harus mulai masa tunggu dari awal lagi. Ada beberapa asuransi yang dikenakan masa tunggu. Tapi sepertinya hampir semua asuransi sih itu ada masa tunggu. Jadi kalau misalnya kita baru beli asuransi, di tahun pertama, itu ada penyakit tertentu yang kita tidak bisa klaim. Kalau misalnya kita harus mengganti polis setiap tahun, itu sama aja kita kena masa tunggu dan jatuhnya kita jadi sulit untuk bisa klaim apabila kita terkena penyakit-penyakit berat atau penyakit kritis. Nah, jadi limit tahunannya ini penting sekali. Kalau bisa lihat, ada asuransi yang limit tahunannya 5 miliar, ada yang 2 miliar, ada yang 1 miliar. Ada juga yang zaman dulu itu ada yang limitnya cuma 200 jutaan. Nah, sebenarnya kalau misalnya limit tahunan asuransi kamu itu masih di bawah 1M, itu sebaiknya direview lagi apakah masih cukup digunakan di masa ini. Karena kalau misalnya kita kena penyakit berat seperti penyakit jantung, penyakit kanker, kita tuh butuh biaya yang sangat besar. Jadi kalau misalnya limit kita hanya 200 juta, itu sangat kurang sekali. Jadi kalau bisa coba di-review lagi, dan kalau emang butuh untuk upgrade polis, itu kamu bisa langsung untuk cari agent kamu, apakah bisa mengupgrade polis atau ya bisa cari agent lain gitu dari perusahaan lain. Apakah kamu masih bisa masuk asuransi? Karena ada beberapa, kalau di asuransi kesehatan sendiri, kalau misalnya kita udah kena penyakit, itu kadang agak susah untuk masuk ke asuransi lagi. Karena ya perusahaan asuransi juga tidak mau rugi. Misalnya kita sudah kena penyakit kanker, tiba-tiba kita mau masuk ke asuransi dia, itu kan artinya resikonya sudah tambah besar. Artinya ya dia sudah harus siap sedia untuk mengganti biaya berobat kita, dan biaya berobat kanker itu kan tidak murah ya. Jadi selagi kita masih sehat, ayo untuk upgrade polis kamu kalau memang limit tahunan kamu itu masih kurang. Nah, ini contoh lain untuk wilayah pertanggungan Asia dan Australia, limit tahunannya 30 miliar. Karena memang untuk wilayah di Singapura atau di Asia atau di negara lain itu memang biaya kesehatannya itu lebih mahal. Jadi kita perlu limit tahunan yang lebih tinggi juga. Nah, sebenarnya 30 miliar itu untuk sekarang ya, itu tergolong sangat tinggi. Tapi kalau menurut aku, kita kan pakai asuransi itu untuk jangka panjang, untuk 10, 20, 30 tahun lagi. Kalau bisa ya tidak perlu upgrade polis lagi, karena kalau upgrade polis sama aja kita mulai dari awal lagi. Dan jangan lupa ada inflasi. Jadi biaya kesehatan itu selalu naik setiap tahun sesuai inflasi, bahkan yang lebih tinggi dari inflasi bahkan. Bayangkan 20 tahun lagi 30 miliar ini udah jadi berapa? Dan seharusnya masih bisa sanggup untuk menanggung untuk 10-20 tahun lagi. Tapi kalau misalnya limit kita itu cuma 1M,
Bahkan 10 tahun lagi itu mau nggak mau kita harus upgrade polis karena 10M 10 tahun lagi, karena 1M 10 tahun lagi itu cuma setara beberapa ratus juta untuk seperti hari ini gitu. Jadi inflasi kesehatan itu jangan dilupakan karena biaya kesehatan juga naik setiap tahun. Oke semuanya, jadi itu adalah video part 1 cara membaca proposal asuransi kesehatan bersama Miss Sulfani. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar. Jadi aku tahu aku akan melanjutkan ke part 2 membahas tentang apa aja. So, see you on the next video.